buat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. melangkah bersamamu Tuhan. Kami gak perlu takut apapun karena Tuhan bersamaku. Di
setiap musim, di setiap badai, di setiap masalah, Engkau ada Tuhan. Yes. God is for me. Your love is stronger than my fear. Yes. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Katakan sekali lagi, your love is stronger. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger, yes. Mari nyanyikan. Your love is stronger than my fear. Yes, amen. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Yes, here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Yes, kami percaya Tuhan. Jesus, you're my rock and
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Berharap teman-teman dalam kabar yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lanjut lagi, ini sesi terakhir tentang visi. Dan berharap teman-teman sebulan ini mendengarkan, mendapatkan arahan dan tujuan daripada Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan, mencapai apa yang Tuhan tetapkan. Tapi sebelum kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami, tidak dibatasi dengan apapun juga. Kami yang ada di rumah dalam perjalanan, kami percaya kami yang mendengarkannya dengan konsentrasi yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa dapat berkat daripada firman yang dibagikan. Kami diarahkan dan dengar-dengar anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba dan jadi berkat bagi teman-teman Impact Youth yang ada yang menyaksikannya. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, dan hari ini aku mau sharing tentang bahwa ketika kita ingin mencapai dalam tujuan yang Tuhan tetapkan, kita ibaratkan dalam sebuah perjalanan. Ketika teman-teman seperti biasa, pastinya kalau ke tempat yang tidak kita tahu, atau suatu tempat yang baru yang akan kita tuju, teman-teman pasti kebanyakan dari kita, generasi sekarang pasti menggunakan yang namanya Waze atau Google Maps yang ada. Nah, di situ dia akan mengarahkan. Dia akan mengarahkan 200 meter belok ke kiri dan lain-lain gitu. Belok kiri. Sebelum teman-teman belok kiri, dia akan ingatin kalau teman-teman harus belok kiri. Dalam artian apa? Bahwa kita tahu bahwa untuk mencapai suatu titik terakhir yang kita ingin tuju, ya, pasti kita harus denger-dengeran sama Waze-nya yang ada, sama arahan yang ada. Nah, kunci untuk sampai di tujuan yang tepat adalah melakukan perjalanan yang benar. Sekali lagi ya teman-teman, kunci untuk sampai di tujuan yang tepat adalah melakukan perjalanan dengan benar. Dalam artian melakukan perjalanan dengan benar bukan saja perjalanannya. Dalam artian tadi mengarahnya benar dan lain, bukan hanya perjalanan, tapi seringkali juga tergantung apa yang dipersiapkannya. Maksudnya apa? Kita mengambil jalan yang benar, tapi kita tidak mempersiapkan bensinnya, kita bisa mogok di jalan. Dan akhirnya tujuannya kita nggak capai di sana, atau bahkan mungkin capai tapi dengan waktu yang lebih lama. Kita melakukan perjalanan, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu lalu kan saya dan tim ICI Worship pergi bersama dengan keluarga besar Impact Community Indonesia, bersama dengan Pastor Jojo dan Pastor Reni yang ada, seperti yang teman-teman tahu, ke Tanah Perjanjian. Dalam perjalanannya, sebelum pergi, kita semua dipanggil. Ya, semua yang ikut tour itu akan dipanggil. Lalu dikasih tahu do and don't-nya, dikasih tahu yang mana yang boleh, yang mana yang jangan. Dikasih tahu bahwa harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Kenapa? Di sana cuacanya seperti ini, jadi harus siapin baju ini. Jangan sampai pakai baju yang salah dan lain-lain. Untuk yang mau naik ke Gunung Sinai harus pakai ini, siapin ini. Semua dikasih tahu dengan jelas. Sampai berulang kali Pastor Henny yang lebih detail untuk ngasih taunya, kasih tahu ulang-ulang, yang ini harus dibawa, yang ini jangan. Pakai koper besar dan ada koper kecilnya, hand carry yang ada. Terus diingetin. Bahkan kami selaku beberapa yang tour leader yang ada diingatkan bahwa setiap saat, ingatkan setiap orang, setiap para anggota tour yang ada, diingatkan untuk ayo paspornya dibawa. Jadi sebelum dalam perjalanan, sebelum kita pergi, di bis ditanya, paspornya ibu, bapak ibu coba ditunjukkan. Sampai coba paspornya tunjukkan. Sampai setiap kali kita pindah ke situs demi situs, selalu ditanyakan paspornya mana. Sampai rumah, bukan rumah maksud saya, sampai hotel juga tunjukin mana. Jadi dalam artian dari pagi sampai malam yang banyak ditanya adalah tentang paspor. Diingatkan segala sesuatu yang nggak boleh ada yang ketinggalan, karena nanti takutnya tanpa paspor kita nggak bisa masuk kemana-mana. Dalam artian apa? Kunci untuk sampai di tujuan yang tepat adalah melakukan perjalanan dengan benar. Perjalanannya bukan hanya melakukan perjalanan kita jalanin, tapi juga mempersiapkan perjalanannya. Gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya bahwa kunci melakukan perjalanan yang benar adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan benar. Kunci melakukan perjalanan yang benar adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan benar. Kita ulang. Untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus melakukan perjalanan yang benar. Untuk melakukan perjalanan yang benar, kita harus dengar-dengaran dan memperhatikan dengan benar. Jadi, untuk mencapai sebuah tujuan diawali dengan dengar-dengaran dan memperhatikan dengan benar. Seperti yang tadi saya saksikan bahwa
sebelum pergi dikasih tahu apa yang harus dibawa sehingga bisa siap melakukan perjalanannya, dan dalam perjalanannya tidak ada gangguan sehingga sampai akhir perjalanan, sampai akhir tur yang ada di tanah perjanjian, kita pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena semua sudah dipersiapkan. Baik hati, baik fisik, baik barang-barang, semua sudah disiapkan sehingga dalam perjalanannya kita nggak pusing lagi, kita nggak takut lagi, kita yakin melakukan perjalanan dengan sukacita, dan sampai akhirnya kita menikmati perjalanannya sampai di tujuan, dan akhirnya kita bisa pulang dengan membawa cerita yang banyak dengan daripada Tuhan itu sendiri. Sekali lagi teman-teman, bahwa kunci untuk sampai di tujuan yang benar adalah melakukan perjalanan dengan benar. Kunci melakukan perjalanan yang benar diawali dengan mendengarkan dan memperhatikan dengan benar. Makanya aku kasih judul sharingnya adalah Pay Attention. Pay Attention. Sehingga sepakat kita bahwa kunci untuk melakukan sesuatu dengan benar sampai di tempat yang tepat adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan benar. Cerita ini yang beberapa waktu lalu aku sempat sharingkan ke teman-teman ikuti Impact Youth sebulan ini, bahwa ini cerita di 1 Samuel 15 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Di sini Tuhan berbicara lewat firman Tuhannya bahwa aku akan membalaskan Amalek, setiap kejahatan yang mereka kerjakan. Dan disuruhlah Saul, dalam artian raja Israel di kala itu, untuk datang ke Amalek, untuk habisin semuanya. Dan akhirnya di 1 Samuel 15 ayat 7-9 kita lengkap. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Oke teman-teman, dari dua ayat ini, tadi yang saya baca di awal dan yang barusan, kita belajar sama-sama. Saul disuruh sama Tuhan untuk habisin Amalek semuanya. Habisin Amalek semuanya. Perintahnya jelas bahwa habisi semuanya, karena ini bagian Tuhan membela bangsanya dan membalas Amalek yang ada. Tapi dalam kenyataannya apa yang Saul kerjakan, Saul memukul kalah orang Amalek, sampai sini benar. Tapi yang dia kerjakan, dia tidak menghabisi semuanya. Dalam artian, dia tertulis di sini, dia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, ditangkap hidup-hidup. Bukan cuma rajanya, dan selanjutnya dia bilang apa? Domba, kambing domba, lembu yang terbaik, tambun, anak domba, segala yang berharga tidak ditumpas, tapi yang jelek yang ditumpas. Sekali lagi teman-teman, Tuhan suruh Saul habisi semuanya. Jelas perintahnya. Tapi yang Saul kerjakan, dia tidak menghabisi semuanya. Dia menyelamatkan Raja Agag. Dan dia mengambil kambing domba yang bagus-bagus, yang tambun-tambun. Sampai sini teman-teman ngikutin ya. Bahwa Tuhan bilang apa, yang dikerjakan apa. Saul tidak dengar-dengaran sama apa yang Tuhan suruh. Ayat 13 sampai 15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kau dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Coba bayangin ya, tadi teman-teman, kita ikuti lagi. Tuhan bilang habisi semuanya, Saul tidak menghabisi semuanya, tapi malah dengan bangganya dia datang bilang begini, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bisa pede bilang aku telah melaksanakan firman Tuhan, padahal firman Tuhan bilangnya apa? Menghabisi semuanya.
Kenapa Saul bisa bilang begitu? Dengan pedenya dia bilang, aku telah melakukan firman Tuhan. Padahal dia tidak mengerjakan yang seharusnya Tuhan suruh. Dia tidak dengar-dengaran akan apa yang Tuhan suruh. Dan akhirnya Samuel bilang gini, kalau kamu habisin semuanya, tiba-tiba ada suara kambing gitu ya. Ini bunyi apa? Ini bunyi apa? Saya dengar bunyi ini bunyi apa? Kalau kamu habisin semuanya nggak ada suara-suara ini. Dan Saul bilang bahwa semua dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sini teman-teman lihat, Saul tidak dengar-dengar akan perintah Tuhan, tapi Saul malah nyalahin rakyatnya. Saul tidak dengar-dengar akan perintah Tuhan, tapi Saul malah nyalahin rakyatnya. Terus dibunyi apa kambing domba ini? Terus Saul bilang, rakyat yang menyelamatkannya. Padahal rakyat selalu ngikutin atasannya, rajanya. Di sini akhirnya kita sepakat teman-teman. Kita sepakat teman-teman bahwa ketika kita tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, ketika kita dengar-dengaran akan arahan Tuhan, ujung-ujungnya kita apa? Nyari kambing hitam. Kita nyari kesalahan. Oh, kesalahannya bukan di saya, di kamu, kesalahan di ini ya Tuhan, bukan salah dia, aku salah dia. Orang tua aku salah di sini, salah di sana. Padahal itu diawali sama kita yang tidak mau dengar-dengaran akan arahan Tuhan. Akan arahan Tuhan. Di ayat 18-19 tertulis gini, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Nah, di sini Samuel dengan tegas bilang, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Di sini sampai Samuel dengan tegas bilang, kenapa lu nggak dengerin apa yang Tuhan suruh? Kenapa lu nggak lakukan apa yang Tuhan bilang? Di sini tulis, kenapa kamu tidak mendengarkan suara Tuhan? Malah ngambil jarahan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ketika kita tidak dengar-dengaran akan arahan Tuhan, ternyata kita sedang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di sini Samuel tulis begitu. Sehingga memastikan bahwa hanya mendengarkan tapi tidak memperhatikan dengan benar, pasti ujungnya melakukan kesalahan. Sekali lagi teman-teman, hanya mendengarkan tapi tidak memperhatikan dengan benar, pasti ujungnya melakukan kesalahan. Ketika kita tidak dengar-dengaran benar akan apa yang dikatakan, ujungnya kita melakukan kesalahan, dan lanjutnya apa? Kita cari kambing hitam. Makanya di ayat 22:1 itu jelas banget. Saul bilang begini, aku memang mendengarkan suara Tuhan, tapi nggak dengar-dengaran. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Benar kan? Memang dasarnya Saul nyalain rakyatnya. Dia sampai bilang, aku dengar suara Tuhan, aku tahu Tuhan suruh aku habisin semuanya, dan aku telah ngikutin apa yang Tuhan suruh. Bisa pede banget dia bilang ngikutin yang Tuhan suruh. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya dia menyelamatkan Raja Agag dan ngambil jarahan-jarahan. Yang disalahin siapa? Rakyatnya yang disalahkan. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik untuk dikhususkan, ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita tidak mendengarkan arahan, nggak dengar-dengaran. Jadi beda teman-teman. Beda mendengar sama dengar-dengaran tuh beda. Beda antara dengar sama dengar-dengaran. Di sini yang dimaksud adalah kenapa kamu tidak dengar-dengaran sama apa yang Tuhan bilang. Kalau mendengar secara kuping, mendengar. Seringkali kita berhenti. Firman Tuhan berhenti di kata mendengar. Kita berhenti di kata mendengar. Aku dengar kok, aku tahu kok. Aku udah dari kecil tahu firman ini, Kang. Nggak usah lo kasih tahu gue lagi. Aku dari kecil udah tahu, dari remaja udah bosan banget, udah tahu ayat ini, gue udah hafal di luar kepala. Saking di luarnya nggak tahu apa-apa. Tapi kenyataannya nggak cukup mendengar tanpa dengar-dengaran. Nggak cukup mendengar tanpa dengar-dengaran. Karena kalau mendengar, itu tadi yang teman-teman sering dengar. Ini yang dengar, teman-teman sering dengar. Masuk kuping
kiri keluar kuping kanan, atau terbalik, musik masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dalam artian itu dengar, tapi tidak dengar-dengaran, tidak memperhatikan jadi sesuatu yang penting, menganggap remeh, gak menganggap itu hal yang harus dikerjakan, sehingga cuma dengar lewat aja. Kesaksian bahwa ketika Kak Felix punya anak, Kak Felix tahu ternyata rasanya didengarkan itu gimana. Nah, kalau setiap orang tua selalu kan kasih tahu anaknya supaya jangan ada di tempat bahaya. Contoh, waktu kecil anak-anaknya Kak Felix, jelas Kak Felix jauhkan dari yang namanya colokan. Kenapa? Karena masih kecil nggak tahu. Tahu apa ini lucu, seru-seru, dicolok tangannya. Tahu kesetrum. Kita yang kelar, kita yang sedih, bahkan kita yang panik. Nah, makanya sebagai orang tua yang sayang, kita menjauhkan, jangan ya nak, dekat-dekat sini. Ketika didengarkan kan untuk kebaikan anaknya. Arahan demi arahan untuk kebaikan dia. Sampai hari ini puji Tuhan ada dalam penyertaan Tuhan, anak-anak Kak Felix sehat-sehat. Karena diawali sama anak yang dengar-dengaran. Nah, beberapa kali anaknya Kak Felix tidak dengar-dengaran. Contoh, nah di situ berbahaya, jangan main di sana, nanti kejedot. Anaknya Kak Felix itu yang besar lagi ikut les gimnastik. Dan dia suka memamerkan kalau dia bisa ini, bisa itu. Tapi selalu Kak Felix sarankan kalau di rumah di bawah kasur atau dekat bantal supaya tidak berbahaya buat dia gitu. Tapi singkat cerita, saking semangatnya nggak dengerin, dia di atas kasur, iya benar di atas kasur, tapi di sisi tembok sana. Dan akhirnya kejedot, nangis. Beberapa kali begitu karena tidak dengar-dengaran. Sampai akhirnya belajar. Yona, makanya dengar-dengaran yang Papa bilang. Kalau kamu dengar-dengaran itu untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan kamu. Nah, dalam artian ketika kita mendengarkan arahan itu untuk kebaikan kita. Dan bukan hanya mendengar, tapi dengaran. Dan selanjutnya teman-teman. Ayat 22-23 bilang gini. Samuel bilang begini. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Dan ini penting teman-teman dengerin. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nahluk. Samuel bilang dengan tegas, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saul pakai alasan, ini kambing domba yang bagus ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Alasannya bagus, alasannya Tuhan, terkesan rohani. Tapi kenyataannya itu karena dia nggak dengeran sama Tuhan. Tapi dia kamuflase, pakai alasannya buat Tuhan. Banyak kan kita gitu? Ngelakuin segala sesuatu, kamuflase alasannya buat Tuhan, kenyataannya buat kita sendiri. Kita nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi di sini Samuel bilang bahwa Tuhan lebih suka kalau kamu dengar-dengaran. Tuhan lebih suka kalau kamu dengar-dengaran daripada kamu memberikan korbannya. Dengar-dengaran itu tanda apa? Tanda kita menaruh hormat sama Tuhan. Dengar-dengaran itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kita nggak mungkin bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ketika kita nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya jelas di sini bahwa mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Berbicara bukan mendengarkan saja, tapi dengar-dengaran lebih baik daripada korban sembelihan. Korban sembelihan. Kak, tapi aku sekarang sudah memperhatikan. Oke, bagus. Tadi kalau di pertama permasalahannya adalah ketika tidak memperhatikan dengan benar. Kak, aku dengar bukan sekedar dengar sekarang, aku udah dengar-dengaran. Oke, top banget. Tapi siapa yang kau dengarkan itu lebih penting. 1 Samuel 15 ayat 20-24. Tertulis, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah lo, Saul bilang, aku salah. Tetapi aku takut sama rakyat. Saul lebih mendengarkan rakyatnya, walaupun ini alasan. Saul lebih mendengarkan rakyat daripada mendengarkan perintah Tuhan. Kacau ini. Dia memperhatikan dengan benar,
tapi kepada suara yang salah. Sekali lagi ya, Saul memperhatikan dengan benar tapi kepada suara yang salah. Kepada suara yang benar yaitu Tuhan, dia tidak memperhatikan dan melakukannya. Tapi kepada suara yang salah yaitu rakyatnya, ia membiarkan menjarah segala sesuatunya dan mengkhianati apa yang Tuhan suruh. Jika tadi hanya mendengarkan dan tidak memperhatikan dengan benar, melakukan kesalahan ujungnya. Yang kedua, mendengarkan yang salah membuka lebar pintu kesalahan lainnya. Ya, sekarang udah dengeran, tapi kalau dengerin yang salah, kita buka pintu lebar akan kesalahan lainnya. Sekarang siapa yang kamu dengarkan hari-hari ini? Sosial media kah? Idolamu yang hari-hari kamu lihat kah? Atau pertemananmu yang lebih kamu dengarkan? Pacarmu lebih kamu dengarkan? Segala sesuatu yang lain, suara dunia ini kamu dengarkan? Dibanding suara Tuhan? Kamu sedang membuka pintu yang lebar buat kesalahan lainnya. Jadi hari ini teman-teman, dua hal ini yang aku mau bagiin sama teman-teman. Kita tahu bahwa hidup kita ada tujuan yang Tuhan tetapkan. Sehingga untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, kita harus mendengar setiap arahan. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, kita harus mendengar arahan-arahan Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi dengar-dengaran akan arahan Tuhan. Karena kenapa? Tadi poin yang pertama, hanya mendengarkan tapi tidak memperhatikan dengan benar, ujungnya melakukan kesalahan. Dan yang kedua, ketika kita mendengarkan yang salah, kita sedang membuka lebar pintu kesalahan lainnya. Penting untuk dengar-dengaran dan penting juga untuk mendengar yang tepat. Sehingga aku tutup sama ayat ini teman-teman. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20 sekali lagi. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayatnya kalau di bahasa Inggrisnya keren banget. He who pays attention to the word of God will find good and blessed. Is he who trusts in the Lord. Ada dalam kurung ya, teman-teman bisa baca. Ada happy, prosperous, to be admired. Dalam artian apa? Nih, siapa, dari bahasa Inggrisnya, siapa yang menaruh perhatian akan apa yang Tuhan katakan, yaitu firman Tuhan, akan menjumpai dalam hari-harinya kebaikan demi kebaikan, dan akan ada dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan apa aja? Kebahagiaan, ada kelimpahan. Ada di sana karena percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Sehingga teman-teman hari ini, Kak Felix mau ngingetin sama teman-teman Impact Youth yang ada. Visi yang sebulan ini teman-teman dengar. Mungkin Tuhan kasih tahu di hatimu, kamu tuh ini nak, kamu aku arahkan ke sini nak. Segala sesuatunya jadi seakan percuma kalau kamu nggak pay attention di sana, kamu nggak menaruh perhatian di sana, tapi malah menaruh perhatian sama hal dunia ini. Yuk, hari ini aku ajak teman-teman semua bukan sekedar pakai telinga untuk mendengar, tapi pakai telinga hatimu untuk dengar-dengaran akan apa yang Tuhan arahkan. Dan percayalah, Kak Felix akan dengar banyak cerita tentang kebaikan Tuhan dan hidupmu yang diberkati Tuhan saat kamu dengar-dengaran sama Tuhan. Dan pastinya kamu akan mengarah sampai kepada tujuan. Saul tidak mencapai tujuannya ketika dia jadi raja yang diurapi. Karena perkenanan Tuhan sama hidupnya untuk jadi raja selesai ketika dia tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Dan saya berharap, Kak Felix berharap, teman-teman semua yang mendengarkan hari ini mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Dimulai dengan dengar-dengaran akan arahan Tuhan, menaruh perhatian akan apa yang Tuhan katakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur, biarlah Tuhan terus bukakan setiap hati yang tertutup dalam setiap anak-anakmu yang ada, sehingga mereka bisa mendengar arahan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan orang-orang yang salah, pribadi yang salah, di tempat yang salah, tapi dia mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman-Mu dalam hidup mereka.
sehingga hidup mereka mengarah sama tujuan yang Tuhan tetapkan. Aku berdoa ada kemampuan daripada Tuhan menyertai. Aku berdoa ada Roh Kudus yang mengingatkan dan mengarahkan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Sehingga aku akan mendengar banyak kesaksian demi kesaksian dalam kehidupan mereka. Ketika ada dalam arahan Tuhan, mereka mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dan mereka hidup dalam berkat demi berkat yang Tuhan limpahkan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam Impact Youth yang ada. Dan percaya bahwa teman-teman diberkati serangkaian ibadah yang ada. Jangan lupa terus saksikan Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore secara online waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan mengundang teman-teman semua, ayo dong seru-seruan sama kami datang. Untuk yang ada di Kelapa Gading, Jakarta sekitarnya, datang bersama-sama dengan kami di ibadah Impact Youth secara onsite setiap hari Minggu jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk teman-teman semua yang mau ngajak keluarga untuk ibadah bareng, ada juga ibadah umumnya jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Teman-teman juga bisa hadir bersama dengan keluarga yang ada di ibadah umum yang ada. Tapi jangan lupa datang Impact Youth-nya jam 5 sore. Dan teman-teman semua, untuk kalian mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, ada Impact Family yaitu Komsel. Tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan sama admin yang ada untuk masuk ke grup WhatsApp, dan akhirnya ada sesi Zoom yang ada. Untuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya ada Komsel onsite-nya, teman-teman juga bisa hubungi admin yang ada. Dan untuk Impact Youth yang ada setiap Sabtu ada kegiatan di jam 4 sore, teman-teman bisa cek, tanya-tanya sama admin Impact Youth yang ada olahraganya, ada ngobrol-ngobrolnya, dan lain-lain. Kita bisa sharing satu dengan yang lain, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, Impact Youth ada Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, teman-teman yang punya komunitas-komunitas yang ada yang mau dilayani sama kami, dengan bahagianya kami siap melayani teman-teman semua. Tinggal hubungi admin yang ada. Kami siap datang untuk memperlengkapi teman-teman yang ada di sana. Dan teman-teman, tanggal 17 Februari kita ada acara khusus Impact Youth yang ada, Love, Dating, and Relationship. Kalau misalkan tahun kemarin bersama dengan Pastor Henny Christianus, tahun ini bersama dengan Pastor Henny Christianus dan juga Pastor Christopher Tapiheru. Jam dan detail-detail lainnya teman-teman bisa hubungi call center yang ada, admin yang ada. Nanti siap-siapin, pokoknya teman-teman harus kosongin waktunya. 17 Februari jam 5 sore. 17 Februari jam 5 sore. Teman-teman datang bersama-sama dengan kami, nikmati kebaikan Tuhan dan seru-seruan dalam memperingati hari kasih yang ada. Dan terakhir, untuk kalian mau mensupport pelayanannya Yayasan Tangan Pengharapan, kalian bisa beli baju-baju keren ini. Banyak banget edisi-edisinya, apalagi ini khusus dalam Februari ini ada Chinese New Year dan ada Valentine yang ada. Teman-teman cek, ada di sana, ada desain-desain yang terbaru. Dan pakainya udah keren, dan hidup kalian bisa memberkati banyak orang. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Christianus.
Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.